Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi dengan materi metode ilmiah dan sikap ilmiah. Presentasi ini untuk memenuhi mata kuliah wawasan dan kajian MIPA dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Intan Kusumawati, SPD, MPD. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Maulida Palupi dengan NIM FIP 02250006. Selanjutnya ada Violita Ramadhani dengan NIM FIP 02250012 dan yang terakhir ada Shalika Dira Eliva dengan NIM FIP 02250011. Setelah mengetahui anggota dari kelompok kami, kita akan lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh Shalika. Oke, yang pertama kita harus tahu itu pengertian dari metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah kerja teratur untuk mencari kebenaran berdasarkan bukti nyata dan logika, sehingga hasil yang didapat adalah fakta objektif, bukan sekedar opini atau tebakan. Karakteristik utamanya yaitu objektif atau hasilnya berdasarkan fakta, bukan keinginan peneliti, sistematis, memiliki langkah-langkah yang teratur dan baku, empiris berdasarkan pengamatan atau percobaan yang nyata, dan dapat diulang jika orang lain melakukan percobaan yang sama, hasilnya harus konsisten. Oke, yang kedua kita harus mengetahui langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama itu ada observasi dan identifikasi masalah, mengamati fenomena di sekitar, dan menemukan masalah yang ingin dipecahkan. Pertanyaan biasanya dimulai dengan apa, mengapa, atau bagaimana. Yang kedua ada studi pendahuluan atau studi literatur. Mencari informasi atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah tersebut agar tidak mengulang roda yang sama. Yang ketiga ada merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Dugaan ini harus logis. Hipotesis harus bisa diuji. Yang keempat, melakukan eksperimen. Menguji hipotesis melalui percobaan di laboratorium atau lapangan. Yang kelima, mengolah dan menganalisis data. Mengubah hasil eksperimen atau angka dan catatan menjadi informasi yang bermakna menggunakan statistik dasar. Yang keenam, menarik kesimpulan. Memutuskan apakah hasil eksperimen mendukung atau justru membantah hipotesis. Yang ketujuh, publikasi. Membagikan hasil temuan kepada komunitas ilmiah agar bisa dikritik, diuji ulang, atau dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, saya Maulida Palupi akan menjelaskan tentang sikap ilmiah. Jadi, sikap ilmiah adalah sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh seseorang ketika melakukan kegiatan ilmiah atau penelitian. Sikap ini mencerminkan cara berpikir yang jujur, terbuka, objektif, dan bertanggung jawab terhadap kebenaran ilmu pengetahuan. Sikap ilmiah tidak hanya penting dalam kegiatan penelitian, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari karena membantu seseorang dalam mengambil keputusan secara rasional dan bijaksana. Dengan memiliki sikap ilmiah, seseorang akan terbiasa berpikir kritis, tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya, serta mampu menilai suatu permasalahan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Selain itu, sikap ilmiah juga mendorong seseorang untuk terus belajar, bersikap terbuka terhadap pendapat orang lain, dan bersedia memperbaiki kesalahan jika ditemukan bukti yang lebih kuat. Dengan demikian, sikap ilmiah dapat membentuk pola pikir yang logis, sistematis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis sikap ilmiah yang terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, jujur. Kejujuran merupakan sikap penting dalam kegiatan ilmiah. Seorang peneliti harus menyampaikan data dan hasil penelitian sesuai dengan fakta yang diperoleh tanpa mengubah atau memanipulasi data. Sikap ini bertujuan agar hasil penelitian dapat dipercaya dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, objektif. Sikap objektif berarti menilai suatu masalah berdasarkan fakta, data, dan bukti yang ada. Dalam penelitian ilmiah, seseorang tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan pribadi, kepentingan tertentu, atau prasangka sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu mendorong seseorang untuk terus bertanya, mencari informasi, dan memahami suatu fenomena secara lebih mendalam.
Sikap ini membuat seseorang tidak mudah puas dengan pengetahuan yang sudah dimiliki dan selalu terdorong untuk belajar serta menemukan hal-hal baru. Yang keempat, teliti dan cermat. Dalam kegiatan ilmiah, ketelitian sangat diperlukan agar data yang diperoleh benar dan akurat. Peneliti harus melakukan pengamatan, pencatatan, dan analisis dengan hati-hati sehingga kesalahan dapat diminimalkan dan hasil penelitian menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, terbuka terhadap pendapat orang lain. Sikap ilmiah juga menuntun seseorang untuk bersikap terbuka terhadap kritik, saran, dan pendapat orang lain. Hal ini penting karena melalui diskusi dan pertukaran gagasan, suatu penelitian dapat diperbaiki dan kebenaran ilmiah dapat ditemukan secara lebih objektif. Yang terakhir, disiplin dan bertanggung jawab. Dalam penelitian, seseorang harus mengikuti langkah-langkah metode ilmiah dan aturan yang telah ditetapkan. Sikap disiplin membantu penelitian berjalan secara teratur, sedangkan tanggung jawab memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun etika. Selanjutnya, saya Violeta akan menjelaskan pembentukan karakter. Pembentukan karakter adalah proses pembentuk sikap, nilai, dan perilaku seseorang agar menjadi pribadi yang baik, tanggung jawab, dan bermoral dalam kehidupan sehari-hari. Karakter tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses pendidikan, pengalaman, serta pengaruh lingkungan. Selanjutnya, karakter yang terbentuk dalam metode ilmiah melalui sains. Yang pertama ada ketelitian, yaitu metode ilmiah melatih seseorang untuk bekerja secara teliti dan memperhatikan setiap detail. Dalam penelitian, kesalahan kecil dapat mempengaruhi hasil, sehingga seseorang terbiasa mencatat data dengan benar, memeriksa kembali pekerjaannya, dan menghindari sikap ceroboh. Yang kedua ada kesabaran. Proses eksperimen seringkali tidak langsung berhasil. Hal ini mengajarkan bahwa kegagalan merupakan bagian dari proses belajar. Dengan demikian, seseorang menjadi lebih sabar, tidak mudah menyerah, dan mampu memperbaiki kesalahan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang ketiga, keadilan dalam berpikir. Sains menurut sikap objektif. Dalam penilaian satu pendapat, ide atau argumen diterima bukan karena siapa yang menyampaikannya, tetapi karena adanya bukti yang kuat. Hal ini membentuk karakter yang terbuka dan menghargai kebenaran. Yang keempat, anti-hoax. Orang terbiasa berpikir ilmiah, tidak mudah terpercaya pada informasi tanpa bukti. Mereka akan memeriksa sumber, metode, dan kebenaran data sebelum menerima atau menyebarkan informasi tersebut. Yang kelima, ada tanggung jawab. Ilmu pengetahuan memiliki dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, metode ilmiah menanamkan sikap tanggung jawab untuk menggunakan pengetahuan secara bijak dan mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Selanjutnya, hubungan metode ilmiah dengan pembentukan karakter. Metode ilmiah tidak hanya berfungsi untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter seseorang. Melalui proses ilmiah, seseorang dilatih untuk memiliki sikap jujur, disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan ilmiah juga melatih seseorang untuk berpikir kritis dan logis dalam menghadapi berbagai permasalahan. Dengan demikian, metode ilmiah dapat membantu membentuk karakter yang kuat, seperti sikap pantang menyerah, kerja keras, dan keterbukaan terhadap ide baru. Dalam dunia pendidikan, penerapan metode ilmiah dapat membantu peserta didik menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan mampu menyelesaikan masalah secara sistematis. Hal ini sangat penting untuk mempersiapkan generasi yang memiliki integritas dan kemampuan berpikir yang baik. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai metode ilmiah dan sikap ilmiah dalam pembentukan karakter. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata dari kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.